The following project is about coffee shop sentiment analysis using naive-Bayes models. Please enjoy the presentation. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rahel, saya adalah seorang lulusan fisika. Salah satu tren di antara kaum muda seperti saya pada saat ini adalah tren kopi kekinian, termasuk juga kegiatan nongkrong di kafe, baik untuk hangout, atau untuk belajar, ataupun untuk bekerja. Dapat dikatakan bahwa saat ini, kafe adalah salah satu lifestyle anak muda. Nah, di sini saya menjanjikan suatu grafik, di mana melalui grafik ini kita bisa melihat bahwa menurut Kementerian Pertanian, terdapat peningkatan konsumsi kopi sampai dengan 2021. Nah, bahkan menurut riset yang dilakukan oleh Tofin, sudah terdapat sekitar 3.000 atau lebih coffee shop di Indonesia ini. Hal ini dapat kita saksikan secara langsung, yaitu saat kita keluar rumah sangat mudah bagi kita untuk menemukan coffee shop di sekitar kita. Bahkan bukan cuma 1-2, bisa jadi 5 atau bahkan 10 coffee shop di sekitar kita. Fenomena ini mengindikasikan semakin besarnya persaingan antar coffee shop dalam menjaring pelanggan. Pastinya setiap coffee shop ingin mendapatkan sebanyak mungkin pelanggan dan juga ingin pelanggan tersebut menjadi pelanggan setia coffee shopnya. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendengarkan feedback pelanggan terhadap coffee shop tersebut. Namun, masalahnya semakin banyak review yang masuk, maka akan memakan waktu sangat banyak untuk membaca satu persatu review tersebut, dan ini menjadi kurang efisien. Oleh sebab itu, diperlukan sentimen analisis yang dapat membantu mengklasifikasi review berdasarkan sentimennya. Pada dashboard ini, saya membuat sebuah model yang akan mengklasifikasikan review pelanggan coffee shop bernama Epo yang berada di Austin, Amerika. Dashboard ini bukan hanya membantu mengklasifikasi review kafe secara overall, melainkan juga berdasarkan aspek yang dimiliki kafe tersebut. Misalnya aspek vibe, tea, seating, price, parking, location, dan sebagainya. Bagaimana dashboard ini bekerja? Yang pertama, setelah kita mendapatkan banyak review mengenai coffee shop kita dan telah kita buat menjadi format CSV, kita tinggal memasukkannya ke dalam input. Setelah kita masukkan, kita pilih aspek mana yang mau kita lihat. Misalnya kita mau melihat yang pertama aspek secara keseluruhan. Dan apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah frekuensi dari masing-masing sentimen melalui review tersebut. Dan setelah itu juga kita mendapatkan kata-kata apa yang berada di masing-masing sentimen positif ataupun negatif di dalam review-review yang ada. Dan juga selain itu kita mendapatkan kata-kata yang paling dimention di dalam setiap sentimen di review-review berdasarkan sentimen tersebut. Dan kita juga bisa melihat datanya apabila kita ingin membaca secara lebih detail tentang review dari coffee shop kita. Misalnya, dari sentimen word cloud kita mendapatkan kata-kata worry, dan kita ingin mengetahui secara lebih detail review-review mana yang mention kata-kata worry. Kita tinggal search kata worry. Lalu kita bisa membaca secara lebih detail review yang mention kata-kata worry. Nah, selain itu, untuk para pelaku bisnis adalah baik untuk belajar dari kompetitor bisnis. Pada dashboard ini, saya juga menyajikan data kafe kompetitor yang berada di Austin. Dan saya telah membuat 3 buah plot. Yang pertama yaitu plot rating masing-masing aspek dari masing-masing kafe. Misalnya pada Manana Cafe, kita bisa melihat rating dari masing-masing aspek. Dari aspek yang negatif, kita bisa belajar apa yang menjadi celah kafe tersebut untuk kita mengembangkan bisnis kita, menjaring customer mereka menjadi customer kita. Dan dari yang memiliki rating paling tinggi, kita bisa mempelajari apa yang menjadi keunggulannya, dan itu diterapkan ke kafe kita. Kita juga bisa melihat coffee shop lain dengan ratingnya masing-masing. Selain itu, saya juga membuat plot untuk memperlihatkan dari masing-masing aspek coffee shop manakah yang memiliki rating tertinggi. Misalnya, saya ingin melihat aspek coffee. Dari aspek coffee, ternyata Frit Coffee lah yang memiliki rating tertinggi. Lalu, kita bisa melihat kata-kata apa sih
yang paling banyak dimension di Fleet Coffee. Lalu kita pilih aspek tadi, aspek coffee. Nah, telah muncul kata-katanya, misalnya kata-kata yang banyak adalah morning. Lalu, apabila kita ingin membaca secara lebih detail, review yang mention kata morning, kita tinggal pergi ke dataset dan search kata-kata morning. Nah, nanti kita tinggal membaca review yang mention kata-kata morning. Nah, selain itu, sentimen analisis sendiri bukan hanya untuk pengembangan bisnis coffee shop, melainkan juga bisa untuk mengembangkan suatu produk seperti handphone, di mana pada zaman ini juga hampir semua orang memiliki handphone dan terjadi persaingan yang ketat antara para produsen handphone. Nah, selain itu juga bisa untuk pengembangan aplikasi misalnya pada Google App Store, di mana melalui sentimen analisis kita bisa melihat apa yang menjadi kekurangan kepuasan dari orang-orang yang mendownload, dan di situ apabila kita perbaiki, kita mengharapkan semakin banyak orang yang mendownload aplikasi kita. Bahkan sentimen analisis sendiri bisa juga untuk market research, misalnya dari hasil survei berdasarkan demografi yang paling memberikan sentimen positif dapat kita jadikan sebagai target utama penjualan produk. Sekian dari saya. Untuk menghubungi saya lebih lanjut ataupun untuk mengetahui saya lebih lanjut, bisa pergi ke LinkedIn saya atau mengkontak email saya. Terima kasih.